Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan kepada yang terhormat Ibu Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Ragam Hias. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi mengenai identifikasi dan analisis ragam hias di Papua yang telah kami susun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fatima Azahra, kemudian Ferry Irawan, Jelita Sukmawati, Salma Fatima Saada, dan Yoga Tegar Pamungkas. Next. Yang pertama adalah daftar isi yang akan kami sampaikan. Next. Lalu masuk ke bagian latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, Yoga. Baik, next. Latar belakang. Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keunikan, baik dari segi alam maupun budayanya. Salah satu keunikan dari Papua adalah memiliki banyak suku yang berbeda, bahasa, dan adat istiadatnya. Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ragam hias yang dapat dikembangkan dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Ragam hias Papua pada umumnya ditemukan pada media kayu, berupa lukisan kulit kayu, peralatan perang, sampan, dan dayung, pahatan, ukiran, dan lain-lain. Dalam dalam peradaban masyarakat Papua, seni pembuatan kainnya tidak menonjol seperti kebanyakan daerah di Indonesia, sebab dahulu masyarakat Papua pada umumnya menggunakan kulit kayu dan dedaunan sebagai bahan sandang mereka. Selanjutnya, teman saya yang akan melanjutkan. Berikutnya bagian 2, identifikasi dan analisis objek-objek ragam hias Papua. Yang pertama ada motif Komoro. Deskripsi motif yaitu motif kromo yang sering ada di batik atau ini juga dikenal dengan nama batik Papua Timika. Penggunaan warnanya cenderung lebih berani, seperti kombinasi biru dan hijau, hitam dan kuning, merah dan merah muda. Batik motif Kamoro diperkenalkan keindahan alam serta keunikan seni ukir suku Kamoro. Berikutnya ada pola ragam hias Kamoro. Motif Kamoro merupakan motif batik khas Papua yang memiliki ciri motif yang asimetris. Sebagian besar banyak menggambarkan keindahan alam serta keunikan seni ukir suku Kamoro yang mendiami di tanah Papua. Motif batik Kamoro biasanya hadir berupa simbol patung berdiri yang setiap pembuatannya biasanya memiliki perbedaan dari gaya, ekspresi, baju, dan aksesoris. Motif Kamoro sering dikombinasikan dengan tambahan gambar tumbuhan khas Papua. Warna-warna yang ditampilkan dari motif batik Kamoro umumnya terkesan lebih berani dan cerah. Yang C, ada jenis ragam hias Kamoro. Ragam hias yang digunakan dalam batik Kamoro tersebut adalah ragam hias figuratif atau manusia dan floral. Dalam ragam hias batik Kamoro, objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. D. Asal daerah ragam hias Kamoro. Batik Papua Timika atau yang disebut dengan batik Kamoro adalah batik yang terinspirasi dari suku asli Papua dengan keindahan alam dan keunikan seni ukirnya, yang menggambarkan keindahan alam serta keunikan seni ukir suku Kamoro yang mendiami di tanah Papua. Kemudian, fungsi dan sejarah ragam hias Kamoro. Seperti batik pada umumnya, batik Kamoro memiliki fungsi praktis sebagai produk yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kain batik dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat sandang atau pakaian. Pada awalnya, motif Kamoro digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Namun dengan berjalannya waktu, motif Kamoro sekarang telah banyak digunakan sebagai bahan pembuatan bed cover. Kemudian F, filosofi makna ragam hias Kamoro. Dalam batik Kamoro, motif yang tertera melambangkan simbol patung berdiri membawa tombak.
Penggunaan warnanya cenderung lebih berani, kombinasi seperti warna hijau dan biru, hitam dan kuning, merah dan merah muda. Motif batiknya melambangkan simbol Papua berdiri, membawa tombak, keunikannya terletak pada perbedaan gaya, ekspresi patung, baju, dan aksesoris. Warna-warnanya cenderung lebih cerah, seperti kombinasi biru dan hijau, hitam dan kuning, merah dan merah muda. Warna-warna tersebut sengaja menimbulkan kesan yang berani dan cerah. Kemudian yang kedua ada motif cendrawasih. Motif cendrawasih merupakan nama burung endemik khas di Papua dan menjadi burung khas Papua yang ikonik, serta merepresentasikan wilayah timur Indonesia. Burung ini menginspirasi motif batik cendrawasih. Biasanya motif ini memadukan gambar burung cendrawasih dengan gambar tumbuhan dan bunga khas Papua. Motif ini menggambarkan keagungan Bird of Paradise atau burung surga yang menjadi julukan cendrawasih. Keagungannya yang tergambar dari bulu serta ekor yang berwarna-warni. Berikutnya pola ragam hias dari motif cendrawasih. Motif burung cendrawasih merupakan salah satu motif batik yang sangat berdekatan dengan suasana alam. Motif dari burung cendrawasih adalah asimetris, di mana komposisi benda atau objek yang diletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah, dan perpaduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan bagian kanan, tetapi tetap memancarkan keseimbangan. Yang ke-C, jenis seragam hias cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan salah satu motif batik yang sangat berdekatan dengan suasana alam. Motif batik cendrawasih menggunakan ragam hias, floral, dan fauna. Biasanya dipadukan dengan gambar tumbuhan dan bunga-bunga cantik khas Papua. Burung cendrawasih dengan bulu dan ekor yang indah menjadikan khas tersendiri bagi batik cendrawasih dari Papua, serta bunga-bunga cantik dari Papua. Berikutnya ada asal daerah ragam hias cendrawasih. Karena burung cendrawasih dikenal sebagai burung khas endemik dari tanah Papua, maka burung ini menjadi ciri khas motif ragam hias dari daerah Papua. Motif ini disebut sebagai motif yang sakral serta menjadi identitas di kedua provinsi di Pulau Papua, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian ada fungsi dan sejarah ragam hias cendrawasih. Pada kebanyakan batik Indonesia, hal-hal tersebut mempunyai fungsi praktis. Dalam batik cendrawasih juga digunakan sebagai pakaian atau hias-hiasan dalam rumah tangga. Biasanya batik printing cendrawasih tersedia dalam bentuk hem atau kaos dari bahan yang nyaman, sebab bahan akan menentukan seberapa nyaman pakaian yang dikenakan. Kemudian ada filosofi motif cendrawasih. Burung cendrawasih dianggap sebagai burung surga. Masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa burung tersebut menghubungkan kehidupan bumi dengan surya. Selain itu, motif ini juga mengisyaratkan makna keagungan, gagah, serta menawan. Baik, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, motif yang ketiga yaitu ada motif tipe Honai. A. Deskripsi motif tipe Honai. Motif tipe Honai cenderung lebih mudah dikenali oleh orang non-Papua. Motif tipe Honai langsung menunjukkan alat musik dan rumah adat Papua. Bentuk-bentuk yang tergambar pada selembar kain batik pun langsung berupa dua jenis, yaitu alat musik dan rumah tersebut. Jadi motif ini tidak akan keliru identifikasi dibandingkan dengan motif Sentani dan motif Asmat. Next. B. Pola ragam hias motif tipe Honai. Pola ornamen pada motif ini yaitu pola simetris berbentuk dari susunan motif-motif ragam hias dengan keseimbangan dan bentuk yang sama dalam susunannya. Dalam motif batik tipe Honai terdapat gambar Honai sebagai rumah adat Papua dan tipa sebagai alat musik khas Papua yang disusun selang-seling bergantian. Namun terkadang batik ini dilengkapi juga dengan tambahan ornamen lainnya seperti gambar burung cendrawasih dan perisai suku Asmat. C. Jenis ragam hias motif tipe Honai. Motif tipe Honai termasuk ke dalam jenis ragam hias geometri dan fauna karena pada motif ini terdapat ornamen gambar alat musik tipa dan juga rumah adat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis ragam hias geometri. Lalu terdapat juga tambahan gambar burung cendrawasih yang merupakan jenis ragam hias fauna. D. Asal daerah motif tipe Honai. Pada motif ini terdapat gambar rumah adat Honai dan juga alat musik tipa yang keduanya berasal dari daerah Papua, lebih tepatnya yaitu daerah Papua Barat. Next.
Yaitu fungsi dan sejarah motif Tipahonae. Motif Tipahonae berfungsi sebagai lambang yang menggambarkan tempat untuk berpulang dan berlindung dalam kebersamaan keluarga yang bahagia, di mana sesuai namanya terdapat gambar Honai sebagai rumah adat Papua yang melambangkan sebuah keluarga, dan kemudian tipa sebagai alat musik khas Papua yang melambangkan kebahagiaan. Filosofi motif tipe Honai. Batik tipe Honai memiliki filosofi yang cukup kuat. Sesuai namanya, Honai sebagai rumah adat Papua melambangkan keluarga, sedangkan alat musik tipa menonjolkan kebahagiaan. Keduanya bermakna kebersamaan keluarga yang bahagia. Motif ini juga terinspirasi kekayaan alam di Pulau Emas seperti sumber mata air dan pemandangan yang indah. Next. Berikut ini adalah motif asmat. Motif asmat merupakan motif khas Papua yang bentuknya sangat bervariasi. Motifnya terinspirasi dari corak ukiran khas suku Asmat yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Suku Asmat memiliki keahlian membuat ukiran dari kayu. Itulah mengapa motif tradisional mereka banyak terinspirasi dari corak ukiran kayu. Corak yang dibuat biasanya berupa patung-patung duduk kayu. Pilihan warna motif asmat biasanya coklat, tanah, atau terakota. Warna natural tersebut biasanya berasal dari pewarna alami. Next. Berikutnya, pola ragam hias motif asmat. Motif kain asmat cenderung memiliki bentuk asimetris sehingga memiliki keunikan tersendiri. Motifnya cukup berbeda karena menggunakan warna tanah. Pola motif asmat biasanya berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari yang banyak ditemui di dalam ukirannya. Kemudian ada jenis ragam hias motif asmat. Jenis motif asmat termasuk ke dalam ragam hias geometris dan juga figuratif. Dalam ragam hias geometris, terdapat unsur garis yang dibuat dalam bentuk melengkung dan spiral. Unsur bidang tersebut seperti layang-layang. Dalam ragam hias figuratif terdapat objek manusia yang digambar dengan penggayaan bentuk. Next. Berikutnya ada asal daerah motif asmat. Motif ini berasal dari tanah Papua. Namanya diambil dari suku asli penghuni bumi cendrawasih, yaitu suku Asmat. Fungsi dan sejarah motif asmat. Motif dalam ukiran asmat memiliki beberapa makna dan tujuan. Salah satu yang paling utama adalah sebagai simbol atas kehadiran nenek moyang. Kemudian mereka juga mengukir sebagai bentuk penyataan perasaan hati seperti sedih atau senang. Motif-motif seperti hewan, pepohonan, dan manusia juga menunjukkan kepercayaan mereka kepada kekuatan yang dimiliki alam. Dan yang terakhir adalah makna keindahan serta penghargaan atas keberadaan nenek moyang mereka. Kemudian filosofi motif asmat. Motif asmat menggambarkan keunikan dan tradisi patung ukir kayu dari masyarakat Papua. Sedangkan corak ukiran sebagai motif adalah simbol tradisi seni ukir yang begitu kuat melekat serta kental bagi masyarakat setempat. Sementara guratan ukir yang diciptakan pada kayu-kayu juga memiliki maknanya tersendiri. Misalnya sebagai media untuk mengekspresikan penghormatan kepada para roh leluhur. Selain itu, ukiran tersebut juga sebagai media untuk menceritakan kisah-kisah hingga mistis kepada generasi selanjutnya. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang kelima ada motif asimetris. Yang A, deskripsi asimetris. Jika batik pada umumnya yang berasal dari Solo atau Yogyakarta memiliki corak yang simetris, berbeda halnya dengan Papua yang memiliki corak cenderung berwarna terang, terlihat sangat mencolok. Dari ragam hias, motif asimetris berwarna cerah namun dilapisi dengan warna hitam menutupi hampir seluruh kain dengan asimetris. Next. Yang B, pola ragam hias asimetris. Motif kain asimetris memiliki bentuk
memiliki bentuk dan keunikan tersendiri. Motifnya cukup sangat berbeda, yakni warna kuning cerah dengan campuran warna hitam berbentuk asimetris. Dengan melihatnya, motif ini sangat unik dan berbeda dari motif lainnya. Yang C, jenis ragam hias motif asimetris. Jenis motif asimetris termasuk ke dalam ragam hias geometris. Dalam ragam hias geometris terdapat unsur garis yang dibuat dalam bentuk segitiga dan diagonal, dan terdapat unsur bidang seperti bentuk belah ketupat. Dalam ragam hias ini digambar dengan penggayaan yang sangat unik. Next. Yang D, asal daerah motif asimetris. Asal daerah motif asimetris berasal dari wilayah Papua. Namanya sendiri diambil dari kata asimetris yang berarti A, yaitu tidak, simetris artinya beraturan. Jadi motif asimetris sendiri memiliki makna yang tidak beraturan seperti yang tertera. Namun dari ketidakteraturan banyak peminat yang suka terhadap motif asimetris juga memberikan kesan tersendiri. Yang E, fungsi dan sejarah motif asimetris. Sejarah motif asimetris memiliki makna dan fungsi. Yang dimaksudkan makna adalah memiliki ketidakberaturan sebagai bentuk ragam hias dengan motif yang berbeda, unik, dan bernilai seni, dan yang berfungsi sebagai nilai seni dari suatu daerah di tanah Papua. Yang F, filosofi motif asimetris. Motif asimetris terbilang sebagai karya seni yang bernilai tinggi di tanah Papua. Motif ini memiliki keindahan pada bentuk yang tidak beraturan. Banyak dari masyarakat Nusantara yang sudah mengenal motif asimetris Papua, juga berbeda dari motif ragam hias dari Pulau Jawa lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada motif Prada. Batik Papua dengan motif Prada adalah kain batik yang paling mahal di antara jenis lainnya. Batik ini memiliki corak bergaris dengan warna emas yang membuat tampilannya menjadi mewah dan elegan. Kain batik Prada pada umumnya memiliki warna dasar hitam dengan perpaduan warna merah. Next. Selanjutnya, pola ragam hias. Motif Prada tergolong dalam jenis pola ragam hias simetris dan bersifat mengulang, sehingga memberikan kesan formal, beraturan, dan statis. Motif Prada memiliki sentuhan garis emas pada keseluruhannya. Yang C, jenis ragam hias. Jenis ragam hias yang diterapkan pada motif Prada ini sendiri tergolong sebagai ragam hias geometris, ditandai dengan pola yang membentuk garis-garis bergelombang yang mengulang dan diatur dengan irama yang dinamis sehingga ragam hias ini dapat terlihat estetis. Yang D, asal daerah ragam hias. Motif Prada adalah keragaman yang berasal dari Papua dan menjadi salah satu kebanggaan rakyat Papua. Sebab motif ini dibuat sebagai lambang dari salah satu hasil tambang paling kaya yang dimiliki oleh Papua, yaitu emas yang berada di Gunung Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua. Next. Kemudian fungsi dan sejarah ragam hias. Motif Prada biasanya dipakai pada acara-acara formal seperti pernikahan karena aksen emasnya yang memberikan kesan mewah dan elegan. Motif Prada Papua sering mengadopsi peninggalan arkeologi di Papua. Motifnya sebagian besar diambil dari lukisan dinding gua di Biak, Papua Barat, dan wilayah Kabupaten Jayapura di Papua. Kemudian filosofi ragam hias. Kata Prada dalam dialek Jawa Indonesia berarti tekstil batik yang dihiasi dengan tinta emas. Motif Prada ini sendiri menjadi lambang dari kekayaan yang dimiliki oleh Papua, yaitu tambang emas Grasberg di Mimika yang dijuluki sebagai tambang emas terbesar di dunia. Oleh sebab itu, motif Prada sangat menonjolkan aksen emas pada polanya. Next. Kemudian terdapat motif Sentani. Motif Sentani memiliki makna di baliknya yaitu tinggal dengan damai. Corak yang menyerupai akar pohon yang melingkar sangat khas. Ini menunjukkan kekayaan alam yang dimiliki Papua.
Motif ini umumnya memakai kombinasi dari 2 hingga 3 warna. Tabrakan warna ini terlihat menjadi kesatuan yang sempurna. Next. Kemudian pola ragam hias. Sebagaimana kebanyakan ragam hias Papua, motif sentani juga adalah salah satu ragam hias yang menggunakan jenis pola asimetris yang sangat kental dan unik. Polanya dibuat menyerupai batang kayu atau akar kayu yang melingkar-lingkar, atau ada juga yang menampilkan garis-garis emas pada polanya sebagai lambang kesuburan. Kemudian jenis ragam hias, motif sentani tergolong ke dalam jenis ragam hias flora karena menggambarkan salur-salur batang kayu yang melingkar-lingkar dengan menerapkan teknik stilasi. Yang D, asal daerah ragam hias, motif sentani adalah salah satu motif khas tanah Papua yang paling banyak dikenal oleh masyarakat awam dan para turis. Motif sentani juga banyak dikenal karena kata sentani banyak digunakan sebagai penamaan tempat di Papua, seperti Bandara Sentani Jayapura, Danau Sentani, dan lain-lain. Next. Fungsi dan sejarah dari ragam hias motif sentani adalah sebagai lambang atau simbol dari kekayaan alam dan kesuburan tanah yang dimiliki oleh Papua. Motif ini juga biasanya diambil dari simbol sakral untuk komunitas sentani dengan berbagai makna yang berbeda. Di antaranya seperti ikatan kuat antara komunitas, persaudaraan, dan perlindungan terhadap nasib buruk. Penyebutan istilah sentani pertama kali disebutkan oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin. Yang terakhir, filosofi ragam hias. Motif sentani memiliki filosofi yang unik, yaitu menggambarkan bahwa tanah Papua adalah tanah yang sangat subur dan kaya akan hasil bumi. Salah satu bukti dari filosofi tersebut adalah tumbuhnya buah matoa sebagai buah khas Papua, karena buah ini terbilang cukup langka. Next. Nah, selanjutnya bagian ketiga yaitu deskripsi komentar ragam hias Papua saat ini. Next. Ragam hias wilayah Papua sangat beragam dan memiliki banyak sekali motif dan pola tersendiri serta sejarah mengapa motif tersebut bisa ada. Namun, ragam hias ini kurang populer di Indonesia, khususnya masyarakat di luar Papua. Ragam hias Papua biasanya kalah populer dengan ragam hias di wilayah Jawa, namun dengan seiringnya perkembangan digitalisasi dan era globalisasi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu mengenal serta membudayakan ragam hias dari tanah Papua yang sangat memiliki keindahan tersendiri. Bahkan diharapkan ragam hias tanah Papua bisa sampai ke mancanegara sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan mampu bersaing dengan ragam hias negara lain dengan ciri khas mereka. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Next. Berikut adalah kesimpulan. Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur, West New Guinea. Motif ragam hiasnya terinspirasi dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang ada di daerah ini, seperti motif cendrawasih, motif Kamoro, motif Sentani, motif Tipahonai, motif Asmat, dan ada pula motif yang divariasikan dengan sentuhan garis-garis emas yang dinamakan batik Prada. Papua memiliki batik yang dihiasi ragam hias unik. Jika batik-batik dari Jawa memiliki warna-warna yang cenderung gelap seperti coklat tua, berbeda dengan batik Papua yang cenderung memiliki warna yang lebih mencolok dan beragam seperti kuning, hijau, biru, dan merah. Selain itu, dari segi corak dan motif, batik-batik Papua juga memiliki corak yang khas sehingga mudah dikenali oleh orang yang melihat untuk pertama kalinya. Next. Saran. Pengembangan kebudayaan daerah merupakan tanggung jawab dari setiap generasi yang sadar akan arti penting melestarikan kebudayaan kita sendiri.
Sebagai salah satu kebudayaan yang menjadi salah satu ciri khas suatu daerah, ragam hias Papua juga menjadi identitas kebudayaan Papua itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus harus selalu melestarikan kebudayaan Indonesia termasuk Papua agar semakin dikenal lebih luas. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Selanjutnya akan dikasihkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.